Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati pada pagi hari ini. Kita sambut Dia. Seperti menyambut mempelai pria. Dengan penuh hasrat, dengan penuh kerinduan. Mari kita bersama-sama tenggelam untuk mengenal pribadinya secara utuh. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena keberadaan-Mu memperkenalkan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus, karena keberadaan-Mu membuat Tuhan Yesus semakin nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu nyata untuk kami. Kasih-Mu mengikat kami. Kasih-Mu menenggelamkan kami. Sehingga kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami. Sehingga kami mengenal pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang tergantung di kayu salib yang kasar itu. Tuhan ajari kami lebih mengerti kasih-Mu. Ajari kami lebih mengerti didikan-Mu. Kami menyadari Tuhan, banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan. Bahkan kami mengerti konsekuensinya. Bahkan kami mengerti hukuman apa yang harus kami terima. Satu hal ya Tuhan, jangan ambil Roh-Mu daripada kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami seperti yatim piatu.
Bawa kami untuk lebih mendekat. Tuhan, kami lelah. Kami ingin berbaring dalam pangkuan-Mu, Tuhan. Kami ingin beristirahat ke tempat di mana Engkau beristirahat. Kami ingin bersembunyi di tempat di mana Engkau bersembunyi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi sia-sia walaupun Bapak Ibu menjadi orang yang profetik, jika tidak berada di mana Tuhan berada. Mungkin kita dapat berada di masa lalu. Mungkin kita dapat berada di saat ini. Mungkin kita mengetahui dan berada di masa depan. Semua akan menjadi sia-sia ketika kita nggak bisa berada di mana Tuhan berada. Tuhan, terima kasih untuk setiap teguran-Mu. Yang pada pagi hari ini kami menyadari betapa dalamnya kami telah jatuh. Sekalipun kami bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat, sekalipun kami dapat bernubuat, kami ingin kembali, Tuhan, ke dalam kasih yang mula-mula, ke dalam cinta yang mula-mula. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Mazmur 15 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setialah dengan sumpah-Mu walaupun rugi.
Karena merekalah yang dapat tinggal di dalam kemah Tuhan. Ketika Tuhan berinisiatif ingin memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa, Dia memberikan hukum Taurat kepada Musa dengan segala peraturan, ketetapan, dan perintahnya. Tuhan inginkan manusia kembali kepada Dia, memiliki hubungan seperti pada saat manusia diciptakan, bercengkrama, dapat dipercayai, ketika manusia jatuh dalam dosa. Terbentuklah jarak pemisah antara manusia dengan Allah. Hukum Taurat diberikan agar manusia kembali pada rancangan semula. Kembali pada posisinya yang semula. Tetapi hukum Taurat justru membuat manusia mengenal dosa. Karena hukum Tauratlah manusia semakin berbuat dosa. Semakin manusia menyadari bahwa dirinya gak layak. Karena begitu besar kasih Allah terhadap Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Ia, Bapa Surgawi, mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Untuk mengatur manusia, untuk mengarahkan manusia kembali kepada penciptanya. Karena begitu besar kasih-Nya terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Yesus datang membawa hukum baru. Yaitu hukum kasih karunia. Hukum Taurat menginginkan Bapak, Ibu, dan saya sempurna seperti Bapa sempurna. Tapi hukum kasih karunia yang membuat Bapak, Ibu, dan saya mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat.
Hukum Taurat memaksa, hukum Taurat menuntut Bapak Ibu melakukan segala sesuatu. Tapi hukum kasih karunia memampukan itu. Hukum Taurat menginginkan Bapak Ibu dan saya hidup kudus, hidup benar, tidak bercacat. Hukum kasih karunia menyelesaikan semuanya itu. Betapa besarnya kasihnya terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Pada pagi hari ini, mari kita datang dengan luapan hati. Mari kita datang pada pagi hari ini dengan hati yang menyala-nyala. Betapa besar kasih karunia Tuhan. Betapa bahagianya kita yang pelanggarannya sudah dihapuskan. Matanya tertuju kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Ia mencari hati yang bisa dipercayainya. Ia mencari hati yang mengasihinya. Ia mencari hati yang dikasihinya. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, peluk saya. Tuhan, kami rindu Tuhan. Bawa saya lebih dalam. Bawa saya mengerti jalan-Mu. Bawa saya mengerti isi hati-Mu. Ikat saya Tuhan. Ikat saya. Dengan ketulusan cinta-Mu. Ketika 1-2 orang berkumpul, di sanalah Tuhan hadir. Dan pagi hari ini, kita memiliki hati yang sama. Memuji, memuliakan, berseru. Dan percayailah, Tuhan hadir saat ini. Rasakan kehadirannya. Rasakan cintanya meluap. Rasakan kasihnya menenggelamkan Bapak, Ibu, dan saya. Dengarlah. Ia memanggil namamu. Dengarlah. Ia menyebut namamu di depan Allah Bapa.
Iblis memanggil kita dengan dosa, menjerat kita dengan maut. Tapi Dia, Yesus, memanggil namamu, menyebut namamu di depan Allah Bapa. Inilah gereja Tuhan. Inilah persekutuan dengan Tuhan. Ketika hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan berseru, bersatu hati, Tuhan hadir. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki kesehatian dalam persekutuan yang disebut gereja rumah Tuhan, maka akan bertumbuh karunia Roh Kudus. Karunia itu kini diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapat karunia itu pada pagi hari ini. Karunia itu dipercayakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Tapi semuanya tergantung dari respon hati dan kepercayaan Tuhan Yesus terhadap Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Kepercayaan hanya bisa diperoleh dari waktu yang ditabur dengan kesetiaan. Ketika Bapak, Ibu, ketika saudara-saudara semua, ketika saya menabur kesetiaan dalam waktu, maka Bapak, Ibu, dan saya akan memperoleh kepercayaan. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, akan muncul orang-orang yang diutus Roh Kudus secara langsung melalui nubuatan, orang-orang yang terpanggil, terpilih, dan yang dipercayainya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Siapapun yang mendengar doa ini, dimanapun Bapak, Ibu berada, pada pagi hari ini, dengarlah suara nafiri memanggil umat pilihannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil Bapak, Ibu, dan saya. Bergeraklah ketika Tuhan mau kita bergerak, dan berkemahlah ketika Tuhan mau kita berhenti. Siapkanlah hati, siapkanlah hidupmu. Tuhan, terima kasih Engkau mencurahkan karunia-karunia Roh Kudus ke atas kami pada pagi hari ini. Karunia kesembuhan akan menyertai Bapak, Ibu. Pengurapannya melimpah atasmu. Sehingga Bapak, Ibu dapat mengusir setan
menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Dengarlah dia memanggil namamu. Suatu anugerah kepercayaan yang Tuhan mau berikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya pada pagi hari ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 berkata, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan pada saat ini, terimalah pengutusan itu turun ke atas Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara terkasih. Siapapun yang mendengar doa pagi ini, siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, Tuhan memanggil namamu. Tuhan tahu dosamu. Dia memanggilmu dengan nama. Ia menyebut namamu di hadapan Allah Bapa. Perkembangan pelayanan Injil dilakukan dalam sebuah kelompok kecil seperti yang kita lakukan saat ini. Sama seperti Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Dan kini Tuhan Yesus mengutus Bapak, Ibu, dan saya. Ia, Yesus, memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Tuhan sedang mengajarkan para murid-murid. Dan Tuhan juga mengajarkan pada Bapak, Ibu, dan saya pada saat ini. Percayalah akan pemeliharaannya. Percayailah dalam setiap langkahmu. Percayailah dalam setiap tutur katamu. Karena Tuhan mau memakai lidah bibir Bapak, Ibu. Tuhan memakai hati Bapak, Ibu sebagai alat untuk kemuliaan surga. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ.
Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Tuhan mengutus satu malaikat yang mewakili kota. Sama seperti pemerintah di dalam kerajaan si iblis. Ada penghulu-penghulu di tiap-tiap negara. Ada juga pemerintah-pemerintah di tiap daerah. Demikian pula rupanya dia di dalam kerajaan surga. Gereja Tuhan di suatu kota diwakili oleh seorang malaikat pemerintah. Dan kemudian juga di satu negara ada juga malaikat penghulu. Kita tidak mengenal istilah anggota, tetapi mengakui orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah saatnya, sudah tiba saatnya dinding itu dirobohkan. Dinding pembatas denominasi diruntuhkan. Yang tua dan yang muda, miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, laki-laki ataupun perempuan, dinding itu sudah dirobohkan. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Kristus. Yang Katolik, yang karismatik, yang Protestan, yang Advent, dan yang lainnya, tidak ada lagi dinding pemisah. Kita adalah satu. Kita hancurkan dinding itu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita adalah satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya agar Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya menjadi satu dengan kesatuan hati dan penundukan diri, sama seperti Yesus dengan Bapa di surga. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, agar dunia percaya bahwa Yesus telah diutus Allah, juga agar dunia tahu bahwa Bapa mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Persekutuan pada pagi hari ini bukanlah sebuah kelompok, tapi persatuan individu, orang-orang percaya. Untuk inilah Ia telah memberikan kemuliaan yang sama kepada Bapak, Ibu, dan saya, agar kita bersatu. Bersatu dengan Dia, Yesus Kristus, dan dengan Allah Bapa. Injil Yohanes 17 ayat 11 berkata, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, itu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa,
diam dalam aku, dan aku diam dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mencapai satu kesatuan, maka pasti terjadi pertumbuhan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan masing-masing berusaha memelihara kesatuan itu dengan ikatan damai sejahtera. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Sebuah kuasa, sebuah otoritas dikembalikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ketika identitas Bapak, Ibu, dan saya dipulihkan, sembahlah Dia, tinggikan namanya, kuduskanlah namanya. Kenalilah jalannya, kenalilah hatinya. Sembahlah Dia, tinggikan namanya, masyurkan namanya. Berbahagialah Bapak, Ibu, berbahagialah saudara-saudara yang pada pagi hari ini mendengar firman ini. Siapapun mereka yang mendengar firman ini, berbahagialah. Karena Bapak, Ibu dipanggil, Bapak, Ibu dipilih untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia, Yesus Kristus. Oleh persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, karunia-karunia roh, urapan-urapan dicurahkan atas Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Terimalah, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan berjalanlah kemanapun Tuhan mengutus Bapak, Ibu, dan saya. Respon hatinya, respon panggilannya. Dengarkanlah
Tuhan memanggil nama Bapak Ibu. Pribadi, tiap pribadi. Tuhan, kami mau mendengar. Apa yang hendak Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kami mau membaca koran pagi pada hari ini. Kami mau mengetahui sepanjang hari ini. Berbicara Tuhan kepada kami, pribadi tiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, telinga roh Bapak Ibu tersingkap. Mata hati Bapak Ibu terbuka. Dengarkan apa yang roh katakan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang roh katakan. Berbicara Tuhan kepada kami masing-masing pribadi. Ini waktumu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa, bahwa yang apapun yang ada dalam hidup kami, terutama hidup kami, dan juga sahabat-sahabat saudara-saudara kami ada di sini, adalah anak-anak Allah. Kami percaya Tuhan, roh kami sudah menyatu dengan roh-Mu Bapa Yesus Roh Kudus. Masukkan terus roh kami, masukkan terus roh kami masing-masing ke alam roh-Mu Bapa Yesus Roh Kudus, supaya kami boleh mengenali siapa Bapa, supaya kami boleh mengenali siapa Yesus, supaya kami boleh mengenali siapa Roh Kudus. Terima kasih Yesus, Kau sudah utus Roh Kudus untuk menjadi saluran-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa mau Bapa dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu Bapa Yesus Roh Kudus. Biarlah Tuhan ajari kami semua yang ada di Zoom ini boleh mengerti bahwa identitas kami adalah anak-anak Allah. Kami yang dahulu tinggal di kerajaan dunia, sudah Kau pindahkan di dalam kerajaan Allah. Biarlah Tuhan teguhkan iman kami, untuk kami boleh hidup Tuhan seturut dengan apa yang Engkau mau Bapa Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap bersyukur. Kami sudah menerima segala anugerah-Mu. Kami sudah menerima pengampunan-Mu. Kami sudah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Dan kami sudah menerima karunia-karunia. Kami sudah menerima perlengkapan kuasa karunia senjata firman-Mu. Teguhkan iman kami untuk kami bergerak Tuhan. Kami boleh menghargai hidup kami. Kami boleh menghargai waktu kami. Kami boleh menghargai Tuhan apapun dalam hidup kami. Untuk kemuliaan kebesaran kerajaan-Mu Bapa Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bahwa pada pagi hari ini Engkau sudah ingatkan kami Bapa, bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau senantiasa menudungi kami Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan di dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan biarlah Tuhan firman ini tergenapi dalam hidup kami. Kami saat ini Tuhan masih hidup di dunia. Kau senantiasa menudungi kami Tuhan dengan tiang awan dan tiang api-Mu Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, untuk saudara-saudara sahabat kami yang ada di Zoom ini Tuhan, biarlah Kau akan menyertai mereka semua dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pasukan malaikat-Mu menjaga kami semua Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan doa kami ini, aku memberkati mereka semuanya. Segala kuasa, segala otoritas Kau sudah berikan dalam hidup kami. Kami adalah putra putrimu Bapa Yesus Roh Kudus. Mari Roh Kudus ajari kami mengenal lebih dalam lagi. Dan ajari kami untuk kami boleh mengemban tugas di dunia ini Tuhan. Sebagai alat-alat-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan. Dan kami kembalikan semuanya Tuhan. Untuk kemuliaan kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Di muka bumi ini. Sehingga pada saatnya Kau datang menyebut kami. Kau dapati kami tetap setia. Kami tetap benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa Yesus Roh Kudus bahwa Engkau sudah panggil kami. Dan kami percaya akan tetapkan kami setiap nama-nama yang ada di Zoom meeting ini Tuhan. Di Zoom doa ini kami meteraikan semuanya dengan darah anak domba Allah. Sehingga tidak ada oknum apapun yang bisa mencuri nama-nama tersebut di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap anggota-anggota yang ada di Zoom doa ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam keluarga mereka, dimanapun mereka berada, baik yang di Indonesia, baik yang di luar negeri, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya biarlah melewati mereka semua. Nama Tuhan dipermuliakan, atmosfer mereka semuanya boleh memancarkan kasih, boleh memancarkan kuasa Bapa Yesus Roh Kudus dimanapun mereka berada. Gerakan mereka Tuhan, berikan roh keberanian untuk mereka boleh menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Bapa Yesus Roh Kudus. Tolong bantu kami Roh Kudus, tolong bantu kami, temukan kami dengan jiwa-jiwa, temukan kami dengan orang-orang yang mendapat kasih sayang Tuhan, yang mendapatkan kasih anugerah dari Tuhan, sehingga kami semua yang ada di Zoom doa ini Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, kami boleh menjadi perantara-perantara-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang menghadapi segala sesuatu Tuhan, Tuhan kiranya Engkau akan memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Karena kami percaya Bapa, aku percaya setiap janji-janji-Mu ya dan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami terima janji itu, kami terima segala anugerah-Mu, kami terima segala berkat rohani dan jasmani. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjaga melindungi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menyertai kami semua Tuhan. Berikan kami semua Tuhan, di dalam kehidupan ini Tuhan, ketaatan, ketundukan kepada Bapa Yesus Roh Kudus. Karena kami adalah milik-Mu. Kami sudah Kau ciptakan dan biarlah hidup kami berharga. Hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Gerakan kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan, untuk bergerak menjadi alat-alat-Mu, menjadi duta-duta perdamaian-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau akan memberkati hati mereka, untuk hati mereka diperbarui selalu. Dan biarlah air kehidupan-Mu senantiasa menenggelamkan mereka semua Bapa, supaya kami boleh mendapat kemenangan demi kemenangan, dan kami pada saatnya boleh memperoleh kemenangan, dan kami pada saatnya kami boleh mengalami rapture, dan pada saatnya kami boleh ikut memerintah bersama Yesus di langit baru dan surga baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami kembalikan untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami injak menjadi milik Kristus, apapun yang kami lewati menjadi milik Tuhan, dan biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Bapa Yesus Roh Kudus. Nama-Mu Yesus ditinggikan, nama-Mu Yesus diagungkan. Biarlah setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Setiap orang-orang, setiap makhluk-makhluk, semua akan tunduk hormat
kepada otoritas Bapa Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa ini Tuhan di alam roh dan dinyatakan di alam nyata di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami meteraikan doa ini dengan darah Yesus dalam nama Yesus. Amin. Api itu sudah dinyalakan. Api itu sudah dinyalakan. Garam itu sudah ditabur pada pagi hari ini. Itulah ketetapan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita hancurkan tembok yang menghalangi kita. Kita hancurkan tembok yang membatasi kita. Kita adalah satu dalam Tuhan. Tidak ada lagi pemisah. Tidak ada lagi pembatas. Laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, orang Yahudi maupun orang Skim. Semua adalah satu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi dinding pembatas denominasi. Pada pagi hari ini, kita runtuhkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, keberadaanmu nyata, keberadaanmu kami rasakan pada pagi hari ini. Dan kami akan mau terus membawa api ini kemanapun kami berada. Supaya setiap orang, setiap lutut yang mendengar, boleh berlutut. Setiap lidah yang mendengar, boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ajari kami Tuhan, agar mereka, setiap makhluk ciptaan, melihat Engkau termanifestasi di dalam kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama menjaga hati nurani kita agar tetap murni. Menjaga hati nurani kita agar tetap tulus di depan Tuhan. Sehingga Tuhan betah, Tuhan mau berlama-lama di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan. Yang lelah Tuhan beri kekuatan. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin Tuhan beri penghidupan. Jadilah pulih. Jadilah sembuh. Saya berdoa pada pagi hari ini. Siapapun yang mendengar doa ini, siapapun yang terkena COVID-19 sudah sembuh. Dan yang tidak terkena, tidak akan terkena. Terluput, terbebas. Karena Roh Allah ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah api. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagimu. Semua hanya untuk kami menerima pengurapan itu. Kami menerima berkat itu. Kami menerima setiap karunia-karunia yang Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin.